Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diansa dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat video mengenai materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 yang dijelaskan oleh Bapak Noe. Video ini bertujuan untuk melengkapi tugas ujian tengah semester dari Bapak Nurmanza, Dr. Nurmanza MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis wacana. Baik, mata kuliah analisis wacana tersebut yaitu mata kuliah yang bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan dasar kebahasaan melalui kegiatan menganalisis wacana, pembelajaran bahasa Indonesia dengan memperhatikan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah sehingga dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah pada jurnal nasional. Baik, kita akan memasuki hakikat dari wacana. Asal-usul dari kata wacana dalam bahasa Inggris yaitu discourse, lalu dalam bahasa Sanskerta yaitu walk atau walk, yaitu berkata atau berucap. Menurut pakar yaitu Arifin dan kawan-kawan 2015, wacana yaitu satuan bahasa terlengkap di atas kalimat dan satuan gramatikal tertinggi dalam hierarki gramatikal. Lalu menurut Khair 2007, wacana adalah satuan bahasa terlengkap dalam hierarki gramatikal berupa konsep, gagasan, pikiran, atau ide yang kohesi dan koheren yang dapat dipahami pembaca ataupun pendengar. Selanjutnya, hakikat dari analisis wacana. Analisis wacana menurut Srivin 2007 dan Al-Wasilah 2005 menjelaskan analisis wacana sebagai salah satu disiplin ilmiah dalam linguistik, secara khusus mengkaji tentang wacana baik secara internal maupun eksternal. Baik, saya akan menjelaskan yaitu unsur internal wacana. Unsur internal wacana dibagi menjadi beberapa unsur. Pertama yaitu kata. Dari kata turun ke kalimat, dari kalimat turun ke teks, lalu dari teks turun ke konteks. Dalam unsur internal wacana, terdapat dalam unsur teks itu dibagi menjadi beberapa unsur lain, yaitu kohesi, koherensi, intentionality, acceptability, informati, dan situationality dan intertextuality. Selanjutnya unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana dibagi menjadi beberapa banyak unsur, yaitu implikatur, makna yang tidak langsung, turun ke presuposisi. Presuposisi yaitu peranggapan, asumsi awal, penutur yang sama dengan lawan tutur. Lalu turun ke referensi, yaitu turun lagi ke referensi makna dari pendengar secara konteks sosial budaya, dan turun menjadi konteks. Konteks dibagi menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Baik, pada pertemuan selanjutnya di sini menjelaskan tentang unsur pembangun teks wacana dalam peristiwa komunikasi, unsur internal maupun dan unsur eksternal. Unsur internal wacana seperti yang dikatakan tadi, terdapat kata yaitu unsur bahasa yang diucapkan, ditulis sebagai perwujudan pikiran yang digunakan dalam berbahasa. Lanjut, turun lagi menjadi kalimat, satuan ujaran yang berdiri sendiri yang berisi dari gagasan. Turun menjadi teks, yaitu teks adalah ujaran yang dihasilkan berdasarkan tindak tutur. Dan turun lagi menjadi konteks. Konteks adalah teks yang mendahului
teks yang mendahului dan mendampingi teks lain dan mempunyai keterkaitan dan kesejajaran. Teks dibagi menjadi beberapa poin lagi seperti kohesi yaitu keterpaduan keutuhan dan hubungan bentuk, sedangkan koherensi yaitu hubungan makna dan isi. Text intentionality yaitu sikap memberi teks, sedangkan text acceptability yaitu sikap menerima teks. Lalu teks informatif yaitu tingkatan diharapkan atau tidak dikenal atau tidak dikenal peristiwa disampaikan. Selanjutnya teks situasional adalah faktor-faktor yang membuat teks relevan dengan suatu kejadian. Selanjutnya teks intertextuality yaitu faktor-faktor yang membuat pelaksanaan suatu teks tergantung pada pengetahuan teks yang sebelumnya dijumpai. Lalu unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana dimulai dari implikator, makna tidak langsung. Lalu presuposisi yaitu peranggapan atau asumsi yang awal penutur yang sama dengan lawan tutur. Lalu turun menjadi referensi, turun lagi menjadi inferensi, makna dari pendengar secara konteks sosial budaya, lalu turun menjadi konteks. Lanjut pada pertemuan ketiga yaitu membahas jenis wacana dan sebagai sumber analisis data. Ada beberapa jenis wacana menurut beberapa para ahli. Salah satunya yaitu Zaimar dan Harahap 2015. Menurut dari ahli Zaimar dan Harahap, acuannya yaitu fiksi dan fiksi, dan menurut saluran komunikasi dan media itu lisan dan tulisan. Yang ketiga menurut bentuk penyajiannya itu deskripsi, eksplanasi, instruktif, argumentatif, naratif, dan informatif. Soalnya menurut fungsi bahasanya bersifat referensial, patik, ekspresif, konatif, dan metalinguistik serta puitik. Lalu terdapat beberapa jenis wacana dari ahli-ahli lain, seperti contohnya dari Tarigan 2005. Tarigan mengungkapkan bahwa medianya bersifat wacana lisan dan tulis, lanjut, langsung dan tidak langsung pengungkapan. Selanjutnya berdasarkan cara pembeberan dan penuturannya. Lalu berdasarkan bentuk dari jenis wacananya bisa berupa puisi, prosa, dan drama. Selanjutnya yaitu pada pertemuan 4, 5, dan 6 itu dijadikan dalam satu, tidak terdapat di dalam e-learning, yaitu membahas sistematika penelitian analisis wacana. Sistem penelitian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian awal, dalam sistem penelitian terdapat cover sampul, halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, terdapat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Abstrak tidak lebih dari 250 kata. Selanjutnya itu kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar, serta daftar lampiran. Lalu terdapat dalam bagian isi. Di dalam bagian isi dibagi menjadi 5 bab. Yang pertama, bab pertama, pendahuluan. Pada pendahuluan terdapat beberapa poin, seperti latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Misalnya pada bab 2 berisi landasan teori. Landasan teori yang digunakan sebagai pedoman peneliti disesuaikan dengan judul dan rumusan masalah.
Dan di bab 3 itu terdapat metodologi penelitian. Ada beberapa poin yang terdapat dalam metodologi penelitian, yaitu metodologi penelitian, desain penelitian, setting penelitian, data dan sumber daya, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data, serta teknik keabsahan data. Dan dalam bab 4 berisi hasil penelitian dan pembahasan. Dalam beberapa poin dari hasil penelitian dan pembahasan itu hasil penelitian dan lalu pembahasannya tersendiri. Selanjutnya pada bab 5 adalah atau bab penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam di hal tersebut terdapat poin-poin, yaitu kesimpulan dan saran. Lalu bagian akhir terdapat lampiran-lampiran berkaitan dengan data, analisis data, hasil keabsahan data, instrumen penelitian dan yang mendukung. Berfokus pada metodologi penelitian, sistematika metodologi penelitian di bab 3. Pertama yaitu metodologi penelitian, berisi pendekatan metodologi atau desain penelitian. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian, menjelaskan waktu dan tempat penelitian untuk penelitian teks. Tempatnya berdasarkan teks tersebut, yaitu data dan sumber data, menjelaskan data dan sumber data untuk penelitian kita tersebut. Selanjutnya itu teknik penggunaan data, lalu teknik atau prosedur analisis data, dan terakhir yaitu uji keabsahan data. Lanjut pada pertemuan terakhir, yaitu pertemuan ke-7 sebelum BTS, itu materi yang dijelaskan yaitu menyusun topik, tema, judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian wacana. Topik, tema, judul wacana, rumusan masalah, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu topik wacana, hal umumnya atau kajian umum tentang suatu wacana. Selanjutnya yaitu tema wacana, titik tolak suatu ujaran. Menurut Arifin 2018 dan Brown 1983, bisa berubah landasan pembicaraan atau menjadi tujuan yang akan dicapai melalui topik. Tema harus jelas, memiliki kesatuan, keutuhan, dapat dikembangkan dan asli. Selanjutnya yaitu judul wacana, nama dari sebuah wacana yang mencerminkan tema dan topik. Judul bukan berupa kalimat, bersifat up to date dan mengandung novelty dan tidak memiliki lebih dari 15 kata atau frase. Selanjutnya rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebuah pernyataan yang mencari sebuah jawaban lewat pengumpulan data dan penelitian, itu menurut Sugiono 2019. Terakhir yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah suatu proses sistematis untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik atau masalah, baik dalam konteks sosial, manusia, maupun kondisi suatu objek penelitian secara detail, itu menurut Creswell 2016.